besok mulailah lembaran baru. Bukan lembaran baru yang dimaksudkan. Tapi Tuhan Yesus selalu ngomong jangan berbuat dosa lagi. Artinya cara hidup yang baru. Masuk 2025 ada lembaran baru. Tapi bagi kita bukan hanya sekedar lembarannya yang baru. Tapi cara hidupnya, gaya hidupnya harus baru. Harus baru saudara. Jadi harus ciri kita ada dalam Yesus itu adalah sebuah gaya hidup yang baru. Nah ini yang nanti akan kita pelajari saudara. Dan gaya hidup yang baru itu sebuah proses panjang. Kita nggak bisa sampai usia tertentu kita bilang begini, saya ini sudah 60 sekian tahun, saya ini sudah 70 tahun mengikuti Yesus. Jadi saya sudah sempurna, nggak bisa. Perjalanan untuk menjadi berubah itu adalah sebuah proses bukan destinasi akhir. Makanya siapapun di dalam Yesus Kristus tidak pernah ada kata finish sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Makanya kita setiap minggunya, bukan setiap minggunya, setiap harinya membutuhkan firman Tuhan. Ya, setiap hari membutuhkan firman Tuhan. Untuk apa? Mengalami perubahan itu loh. Pertanyaan siapa yang di rumah tiap hari baca firman Tuhan? Gak usah angkat tangan deh ya. Angkat tangannya dalam hati aja gitu ya. Supaya kalau gak angkat tangan gak ketahuan ya. Supaya kalau gak angkat tangan gak ketahuan. Tapi saudara, kalau saudara mau terus mengalami proses berubah di dalam Kristus, saudara harus baca firman Tuhan. Kalau saudara gak baca firman Tuhan, saudara tidak bisa punya roh yang kuat. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara, maka bukan Tuhan yang membentuk saudara. Dunia yang membentuk saudara. Tiap hari kita punya banyak saingan. Saingan kita tuh kalau saudara gak baca Alkitab, saingannya apa? Infotainment, berita, sinetron, drama Korea. Itu semua membentuk jiwa saudara. Itu membentuk pikiran saudara. Jadi kalau saudara gak kasih makan firman Tuhan, jiwamu makan yang dari dunia itu loh. Banyak orang di sini begitu peduli dengan kesehatan dan saya setuju. Semua orang Kristen harus pertahankan, harus punya kesehatan yang baik. Mengelola tubuh yang baik. Tubuh harus dikasih makan yang bergizi. Saya setuju itu. Tapi berapa banyak yang peduli dengan jiwanya? Kasih makan apa jiwanya? Banyak orang peduli dengan tubuh, kasih makan. Harus banyak makan sayur, harus banyak makan protein. Pertanyaannya, oke itu baik ya. Tubuh harus dirawat. Pertanyaannya jiwamu dirawat enggak? Jiwa dirawat tidak. Saudara, tubuh kita itu usianya paling sampai 70, 80 atau 90 tahun. Tapi jiwamu selamanya. Yang sementara ini kita kasih makan. Yang selamanya kok gak dikasih makan? Harus kita kasih makan saudara. Dan itu proses seumur hidup. Proses seumur hidup. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dari 2 Korintus pasal 5. Hanya 2 ayat saja. Ayat 16 dan 17. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu baca ayat 17 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di dalam bagian itu, kalau saudara perhatikan baik-baik, ya kalau saudara perhatikan baik-baik di situ, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi. Karena kalau ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi hanya ada 2 outline khotbah saya. Ya, yang pertama adalah ada gaya hidup anak-anak Allah. Ya, ada gaya hidup anak-anak Allah yang baru. Kalau ketika kita bilang kita sudah percaya Yesus, maka ada gaya hidup yang beda. Yang kedua itu ada identitas yang beda. Ya, ini cuma 2 ini aja. Nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama adalah gaya hidup anak Allah di ayat 16 tadi. Sebab itu
Kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Sebab apa? Kalau saya bilang sebab itu, kan pasti kita nanya sebab apa? Iya kan? Harus berarti ada kalimat sebelumnya dong, baru saya tulis sebab itu, begitu kan? Kalau Bapak Ibu baca di ayat 14 dan 15, di sana itu bercerita tentang Yesus yang sudah mati bagi kita. Gitu ya. Jadi karena Yesus sudah mati bagi kita, kita ini sudah di dalam Yesus, maka kami tidak lagi, dulu iya, menilai orang lain dengan ukuran manusia. Begitu lihat tuh, kita lihat dulu tuh, dia datang, pakai mobil apa? Mobil. Yang Asher, tolong perhatikan baik-baik. Mobilnya keren. Pakai ukuran manusia tuh gitu saudara. Manusia itu selalu melihat kita punya apa. Ya kan? Kita ada apa? Manusia tuh begitu saudara. Semakin kita tuh terlihat keren, punya banyak hal, semakin saudara dipuji-puji, disayang-sayang, dihormati. Begitu saudara gak punya apa-apa, maaf ya. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang Itu manusia saudara. Jadi Asher tuh tolong ya, Asher tuh pelayanan yang paling penting. Banyak orang tersandung tidak mau ke gereja karena Asher. Begitu ada orang kaya tuh semua heboh. Heboh, sampai yang lain gak kelihatan. Padahal yang rombongan datang itu gak hanya satu orang saudara. Yang datang tuh 5 orang, tapi yang kelihatan cuma 1. Yang Asher bingung rebutan yang 1 ini. Saudara bertobat di hadapan Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, saudara gak lihat lagi manusia menurut ukuran manusia. Semua jiwa sama di mata Tuhan. Ya, semua jiwa sama di mata Tuhan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Dulu orang Farisi, ya, termasuk Paulus ya. Begitu lihat Kristus mereka bilang begini, ini orang siapa? Gak punya apa-apa, kan Yesus punya apa? Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa dia, gitu ya. Yang ada apa? 33,5 tahun dia punya apa? Gak punya apa-apa. Jadi kalau menurut ukuran manusia, Yesus tuh berhasil gak? Menurut ukuran manusia. Investasimu berapa? Rumahmu apa? Kamu punya properti apa saja? Yesus gak punya apa-apa. Menurut ukuran manusia ini orang gagal. Gitu ya. Tapi Paulus bilang begini, di dalam Yesus, kami yang dulu lihat manusia, menurut standar manusia, melihat Yesus ikut standar manusia, sekarang tidak lagi. Jadi saudara lihat bahwa di dalam Yesus itu ada sebuah, ini responnya agak lama. Oke. Jadi pengorbanan Kristus itu membuat hidup manusia itu memiliki orientasi yang berbeda. Kita punya orientasi yang berbeda saudara. Kalau dulu tuh lihatnya itu selalu diri sendiri, manusia. Gitu ya. Sekarang enggak, apa-apa selalu kaitkannya dengan Tuhan. Apa-apa kaitkan dengan Tuhan saudara. Ya jadi Tuhan itu mengubah apa? Kacamata jadinya. Gitu ya. Kacamata Tuhan, kacamata kita yang diubah sama Tuhan. Jadi percaya Yesus itu selalu dekat dengan yang namanya perubahan perspektif. Perubahan pemikiran. Gitu ya, perubahan pemikiran. Dulu hidup untuk diri sendiri. Pokoknya dalam hidup kita gak peduli, datang gereja pun juga, datang gereja coba. Kalau kita di luar Tuhan tetap datang gereja ya. Kita kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang percaya Yesus bahkan sebelum kita kenal Tuhan. Kristen KTP, saya juga. Saya percaya Tuhan, puji Tuhan. Tuhan tangkap saya tuh umur 15 tahun. Selama 15 tahun saya anak Tuhan, saya pergi ke gereja. Tapi saya belum pernah mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya di usia 15 tahun itulah Tuhan tangkap saya pertama kali. Gitu ya. Dan begitu percaya Yesus, perubahan yang pertama adalah kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Orientasi kita bukan lagi pada apa yang fana, tapi selalu untuk Tuhan. Itu perubahan yang harus nyata saudara. Karena Tuhan mengubah orientasi hidup kita. Di sini siapa yang masih hidup selalu untuk diri sendiri? Saudara, orang-orang yang punya NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu selalu hidup untuk diri sendiri saudara. Dan sayangnya itu kita banyak sekali juga
dibesarkan oleh orang tua yang punya penyakit NPD ini. Yang selalu merasa kepengen diakui gitu ya. Jadi dalam dunia ini kayak gak punya orang lain, hanya saya saja gitu loh. Saudara, kita banyak sekali disakiti oleh orang-orang model begini. Orang-orang yang punya kelainan personality, ya, narsistik itu adalah orang-orang yang selalu mengkondisikan orang lain untuk merasa rendah diri dan tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita mulai relate nih, oh iya sih, kayaknya itu aku. Kayaknya itu aku. Termasuk saya, saudara. Saya dibesarkan menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Yang merasa diri tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Dan mungkin banyak orang. Saudara, dalam sebuah KKR saya pernah tanya. Mahasiswa baru, saudara, dari Nusantara. Ya, mereka 300 mahasiswa universitas negeri ya. Salah satu universitas negeri yang ada di Madura. Gitu ya. Jadi mereka buat sebuah retreat. Saya tanya, siapa di sini yang merasa diri sial? Saudara, banyak yang angkat tangan. Di sini siapa yang merasa dirinya terkutuk? Saudara, banyak yang angkat tangan. Dan setelah itu memang ada sesi konseling. Ya, sesi konseling mereka tuh sudah punya banyak kakak-kakak yang siap untuk konseling. Mereka juga karena kekurangan tenaga mereka bilang, Ibu Novi bisa gak bantu kami untuk konseling beberapa. Saya mungkin konseling ada sekitar 5 orang gitu loh, saudara. Sempat 5 orang. Karena waktu itu udah malam banget. Jadi saya hanya sempat 5. Itu yang ngantri masih banyak sekali, saudara. Dan saudara, ternyata banyak di antara mereka. Persoalannya adalah mereka itu dibesarkan dengan luka dan trauma di masa lalu. Sehingga mereka tumbuh besar, mereka merasa mereka tidak ada arti. Mereka merasa mereka tuh kayak sampah. Mereka merasa mereka tidak dicintai Tuhan. Mereka merasa mereka dikutuk oleh Tuhan. Mereka merasa mereka tuh membawa kesialan. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang tumbuh dengan luka dan trauma. Terpaksa menjadi orang tua, dalam tanda kutip ya. Masih belum bebas, belum merdeka di dalam Yesus. Mereka sudah menikah, sudah punya anak. Orang yang penuh dengan luka itu meneruskan luka lagi kepada generasi selanjutnya. Dan luka itu diteruskan lagi. Mungkin sampai kepada kita. Sehingga kita orang-orang yang penuh dengan luka dan trauma masa lalu. Kita merasa kita orang-orang yang tidak diberkati. Kita merasa tidak dicintai oleh siapapun. Dalam dunia ini gak ada yang cinta. Kita merasa dalam dunia ini tidak ada yang mencintai kita. Kita merasa bahkan Tuhan pun meninggalkan kita. Kita merasa Tuhan gak pernah tolong kita. Saudara, itu hidup di luar Yesus. Tapi saya mau beritahu saudara, memang saudara dan saya bukan orang yang layak dicintai. Kita bukan orang yang baik, saya setuju itu. Tapi saudara harus ingat baik-baik bahwa saudara dan saya orang berdosa ini tidak dibuang Tuhan. Dia mau datang bayar saudara dengan harga mahal di kayu salib. Darahnya yang mahal tercurah bagi saudara. Tubuhnya terpecah bagi saudara. Untuk apa? Untuk membuat saudara menjadi mahal. Kasih tahu diri sendiri. Kamu orang yang mahal. Saudara bukan murahan, saudara. Saudara orang yang mahal. Kenapa mahal? Karena bayarannya darah Yesus. Darah Yesus itu mahal, saudara. Itu yang membuat saudara mahal. Jangan lagi merasa rendah diri, jangan merasa diri tidak berguna lagi. Jangan merasa diri dikutuk Tuhan. Saudara mungkin tidak mendapatkan berkat seperti manusia pada umumnya. Tapi tahukah saudara bahwa berkatmu yang kekal, berkatmu yang abadi adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa banyak orang tutup mata dengan itu, merasa menangis, Tuhan aku kok begini-begini aja, kok begini-begini aja. Iya, hidup hanya begini-begini aja, cuma bisa makan, cuma bisa ini. Orang sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya ini. Kenapa ukuran cinta kasih Tuhan dari barang-barang yang gampang hilang? Ada satu kekayaan kekal yang sudah Tuhan buat bagi saudara. Darah dan tubuhnya yang mengalir terpecah itu membuat saudara mendapatkan keselamatan. Dan itu adalah berkat yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Saudara, hidup itu berapa lama sih? Hidup itu berapa lama? Yang kekal sudah Tuhan siapkan bagi saudara. Pertanyaannya, berapa banyak orang masih hidup untuk diri sendiri? Setelah saudara berada dalam Yesus, setelah Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membuat hidupmu menjadi mahal. Stop hidup untuk diri sendiri. Tuhan ubah orientasi hidup kita.
Jangan lagi hidup untuk apa yang fana. Anak-anak muda hari ini, saya dorong saudara untuk belajar sungguh-sungguh. Saya dorong saudara untuk bekerja sungguh-sungguh. Tapi saya juga mendorong saudara untuk mempersembahkan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Tetap boleh bekerja sungguh-sungguh, tetap harus belajar sungguh-sungguh. Tapi kenapa saudara melakukan itu? Reasonnya bukan untuk engkau lagi. Alasannya bukan supaya engkau bla bla bla, bukan. Kita ini sudah aman di dalam Tuhan, saudara. Begitu engkau ada dalam Tuhan, satu kali engkau ada dalam Tuhan, untuk selamanya engkau akan baik-baik saja. Pertanyaannya mau tidak? Dengan iman saudara berkata, aku mau hidup untuk Tuhan. Aku tidak hidup untuk diri aku lagi. Aku hidup untuk Tuhan. Stop menjadikan dirimu sentral dari dunia ini. Stop membiarkan dirimu menjadi pusat dari semua orang itu seolah-olah harus melayani diri kita. Tidak. Hidupmu untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mati bagi saudara dan bangkit bagi saudara. Orientasi hidup kita berubah, saudara. Nah, mulai tes tuh dari hal-hal yang sederhana ya. Tes tuh mulai hal-hal sederhana. Kita tuh mau belajar untuk hidup bagi Tuhan dari hal-hal yang sederhana. Contoh gitu ya. Kalau saudara baru mulai kerja, masuk kerja. Saya nggak tahu Tuhan kasih saudara berkat berapa. Berapapun itu nggak ada soal gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak saudara pakai bukan untuk dirimu sendiri. Uang. Waktu saudara. Kita punya waktu kan. Semua orang mungkin punya uang beda-beda gitu ya. Tapi punya waktu kan sama tuh. Ya kan? 24 jam atau ada yang dapat bonus lebih? Gak ada, sama. Pertanyaannya berapa banyak waktu itu saudara pakai bukan untuk dirimu sendiri. Orang tua belajar. Hidup betul harus bekerja keras. Tapi menjaga keseimbangan itu penting. Tetap punya waktu untuk istri dan anak. Waktu gak bisa diputar, saudara. Begitu saudara sudah sampai titik tertentu, saudara akan menyesal karena banyak waktu hilang. Ada banyak anak-anak itu tumbuh tidak punya figur mama dan papa. Sekalipun mereka secara biologis punya mama dan papa. Tapi mereka bertumbuh tanpa peran dari papa dan mama. Kenapa? Orang tua terlalu sibuk. Untuk apa? Alasannya cari uang untuk mereka. Yang mereka butuh bukan uangmu saja. Yang mereka butuh adalah kehadiranmu. Itu nilainya kekal, saudara. Kalau saudara mau sibuk cari uang, saudara, saya ketemu saya punya sepupu, saya punya ponakan, ya. Dia berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Saudara, kakek itu sudah umurnya 90 sekian, mau 100. Dia punya anak itu mungkin sekitar 6. Ya, punya anak sekitar 6. Orang kaya, saudara. Ternyata dia punya properti di Surabaya ini banyak. Mungkin ada 8 rumah dia punya di Surabaya. Jadi waktu masa muda, dia selalu merasa bahwa dia harus bekerja keras, dia harus bekerja keras, dia harus bekerja keras untuk anak-anaknya. Dan dia tidak pernah punya waktu sedikit pun untuk anak-anaknya. Jadi secara biologis anak-anaknya tahu mereka punya papa, papanya hebat, papanya kerja keras. Tapi mereka tidak pernah merasakan kehadiran papanya dalam hidup. Sampai satu hari saudara, papanya udah terlalu tua. Gitu ya, papanya udah terlalu tua. Papanya udah sakit-sakitan. Dan singkat cerita dia udah gak bisa produktif lagi. Begitu ya. Dan pikun, saudara. Pikunnya parah banget. Sampai dia sendiri lupa dia punya uang. Dia lupa dia punya harta. Tapi saudara, begitu dia sudah di titik yang begitu lemah. Dia baru sadar. Dia ada di rumah pun dia tuh gak bisa merasakan kedekatan dengan anak-anaknya. Saudara, begitu waktunya anak-anaknya harus merawat orang tua, saudara. Mereka merasa mereka gak dekat dengan papa. Semua gak merasa ada yang dekat dengan papa. Akhirnya mereka sewa suster, tungguin rumah, jaga papanya. Mereka semua ngapain? Sibuk jualin hartanya, saudara. Beli rumah di Surabaya Barat. Pun bergengsi ya kalau Surabaya Timur, Utara, Selatan. Menurut beberapa orang sih begitu ya. Tapi kalau saya kok yang penting punya rumah sudah puji Tuhan gitu ya. Saudara, mereka beli di rumah di Surabaya Barat. Si Akung ini kasihan.
Yang cinta dia sungguh-sungguh cuma ada satu cucu. Yang sungguh-sungguh cinta dia. Mereka sering godain gitu ya. Yuk keluar makan Kong, keluar makan. Begitu mah, Kong bayarin Kong. Aku gak punya uang, suka dikerjain gitu. Padahal ini bos besar loh nih. Tapi uangnya yang nikmati siapa? Anak-anaknya yang tidak mencintai dia sama sekali. Ini akibat dari orang yang hidupnya itu orientasinya adalah yang sementara. Yang sementara dia bayangkan investasi 90 tahun untuk yang sementara. Begitu dia sadar dia sudah gak bisa apa-apa, dia hilang semuanya. Tapi kalau saudara investasi pada yang kekal, gak akan pernah hilang saudara. Tubuh ini memang akan berlalu. Semua yang hilang ini akan hilang saudara. Tapi yang kekal akan tinggal tetap. Pertanyaannya mau tidak, kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan itu realisasinya adalah hidup untuk istrimu, untuk suamimu, layani yang terbaik. Saudara gak ada rumah tangga yang mudah, saudara. Gak ada rumah tangga yang mudah. Tanya semua orang tua yang senior-senior yang masih bergandengan tangan sampai usia senior gitu. Coba tanya, pernahkah mereka menjalani hidup yang mudah? Tidak mudah. Tujuan pernikahan bukan untuk mendapatkan kebahagiaan saudara. Ini anak-anak muda nih ya. Sekali lagi pernikahan, tujuan pernikahan bukan kebahagiaan. Saudara harus bahagia dulu sebelum menikah. Karena kalau saudara gak bahagia minta pasanganmu yang membahagiakan, siapa dia saudara? Saudara hanya mampu dibahagiakan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara sebelum menikah harusnya sudah bahagia di dalam Yesus dulu. Baru menikah. Jadi begitu menikah tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya tiap harus belajar sabar. Tarik nafas, buang nafas, Udah usah cerewet, udah. Tarik nafas, buang nafas, buang nafas. Sudah hadapin lagi gitu ya. Gak pernah gampang memang hadapin istri. Dia punya 20.000 kata tiap hari. Lah kalau laki-laki cuma 7.000. Dia habis ketemu konco di warung kopi, vocabnya habis. Begitu pulang istrinya dari tadi belum ngomong kan. Dia punya 20.000 kata, siap dengerin tuh 20.000 kata. Memang beda. Nah, makanya suami istri perlu belajar bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dalam banyak hal. Itu baru berbeda satu hal. Perempuan punya 20.000 kata, laki-laki punya 7.000, dia habis rapat, habis sudah. Begitu pulang istrinya baru start. Kacau dunia. Sabar aja udah, tarik nafas, buang nafas sambil dengerin, udah biarin aja gitu loh. Dia memang butuh menyalurkan gitu loh. Dia butuh ngomong. Gitu ya. Jadi hidup untuk Tuhan itu artinya memang mau menjadikan pasangan, anak, semua orang itu sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih baik. Menjadi serupa Kristus. Makanya punya anak juga gak pintar-pintar amat. Tetap saudara cinta dia apa adanya. Karena anak saudara gak harus punya kok semua yang superhero dalam hidupmu. Tapi terimalah bahwa semua yang Tuhan beri dalam hidup kita itu baik untuk membuat kita berproses menjadi serupa Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, stop hidup untuk diri sendiri. Mulai start hidup untuk Tuhan. Mulai dari rumah tangga, saya gak mau kita itu mulai mimpi. Aku punya impian bu, kepengen bangun sekolah yang ada di pedalaman Kalimantan mana. Boleh juga kalau memang iya. Gitu ya, kalau memang saudara memang Tuhan kasih visi yang jelas. Tapi mulai dari rumah tangga dulu. Jangan saudara kelihatan kayak malaikat di luar sana saudara. Di dalam rumah tangga istri teriak-teriak, anak teriak-teriak. Mereka menderita, mereka penuh dengan luka dan trauma. Mulai dari dalam rumah. Kalau saudara mau hidup untuk Tuhan, start dari rumah. Start dari rumah. Baru perlahan-lahan keluar. Gitu ya, baru perlahan-lahan keluar. Saudara, perubahan terbesar di dalam pertobatan itu adalah perspektif yang baru. Cara pandang yang baru. Jadi kalau saudara bertobat ada sebuah perubahan. Perubahan apa? Bukan yang gak ke gereja jadi ke gereja, bukan. Yang gak mau baptis jadi baptis, bukan itu. Tapi sesuatu yang ada di dalam saudara. Kacamata yang baru. Dulu kita melihat diri kita orang yang terkutuk. Mama saya gak suka saya, papa saya gak suka saya. Oh, ibu gak tahu hidup saya susah. Dulu saya hampir digugurkan bu. Mama tuh sudah minum obat berapa banyak supaya saya gugur. Tapi toh saya masih hidup. Saya orang yang gak diinginkan. Saudara, tidak sedikit anak-anak yang hidup dengan omongan yang model begitu.
Mereka merasa dari kecil dibanding-bandingkan. Seolah-olah papa dan mama gak puas punya aku. Aku ini gak cocok untuk mereka. Kalau bisa ditukar baru mereka mungkin tukar. Kalau salah beli di toko kan bisa tukar. Nah, kalau ini kan gak bisa. Gitu ya, kalau bisa tukar mungkin mereka tukar. Saudara, ada banyak orang yang hidup di dalam perasaan rendah diri. Karena merasa tidak berguna, tidak diinginkan, tidak dicintai. Tapi saudara, saya mau beritahu saudara, di dalam Yesus ada perubahan perspektif. Dulu kita betul melihat diri kita lemah, bodoh, hina, dikutuk. Tapi di dalam Yesus, Yesus ganti semua itu menjadi baru. Saudara dicintai, saudara dicintai Tuhan. Harganya Tuhan kasih saudara mahal sekali, yaitu darahnya. Saudara, gak ada satupun di antara kita yang dicintai Tuhan lebih loh ya. Semua sama. Atau di sini siapa yang dicintai Tuhan lebih? Darah Yesus harganya sama-sama mahal, saudara. Gak ada yang lebih mahal, gak ada yang lebih murah. Tuhan cintai kita dengan harga yang mahal. Makanya harus ada perspektif yang baru ya. Kalau saudara mau jadi berkat hidup untuk Tuhan, gak bisa kalau saudara lihat dirimu tetap jelek, dirimu tetap hina, dirimu dikutuk Tuhan, dirimu sial. Saudara gak akan bisa jadi berkat. Saudara gak bisa berdiri untuk menceritakan kasih Tuhan. Makanya yang Tuhan ubah lebih dulu itu adalah cara kita melihat diri sendiri. Dan cara kita melihat orang lain. Dan cara kita melihat masalah. Tuhan kasih kacamata yang baru. Begitu kita ada dalam Yesus, Tuhan kasih kacamata yang baru. Lihat diri sendiri berbeda. Novi, kamu orang yang berdosa. Kamu orang yang hina. Tapi kamu dicintai Tuhan. Masing-masing ngomong sama diri sendiri. Gak usah ngomong orang lain, ngomong diri sendiri. Kamu dicintai Tuhan. Kamu memang berdosa, tapi kamu dicintai Tuhan. Saudara, kalau kita betul-betul diubahkan cara kita melihat diri sendiri, kita tidak lagi merasa rendah diri. Ini namanya whole self-esteem. Punya gambar diri yang utuh. Banyak orang punya gambar diri tidak utuh, saudara. Melihat dirinya kerendahan. Aku gak bisa apa-apa. Dia yang bisa, kamu aja yang pelayanan. Aku gak bisa. Begitu diminta apapun, sudah aku gak bisa, kamu aja. Ini orang low self esteem. Ini buruk. Dia punya rendah diri yang luar biasa. Nah, ada orang lagi di luar itu namanya positive self esteem. Itu selalu merasa diri itu hebat. Dia paling tinggi sudah, yang lain tuh paling rendah. Siapa sih? Orang yang positive self esteem, yang atau rasa diri tinggi, itu biasanya milik orang siapa? Orang kaya apa orang miskin? Kaya miskin bisa, Pak. Siapa bilang karena kaya dia bisa punya? Banyak yang miskin juga rasa diri hebat. Jadi bukan masalah kaya atau miskinnya. Tapi masalah dia punya citra diri yang salah. Selalu merasa dirinya hebat. Orang lain tuh selalu paling rendah. Ini salah. Di dalam Yesus kita harus punya namanya itu whole self esteem. Atau gambar diri yang utuh, gitu ya, gambar diri yang utuh. Artinya di satu sisi kita tahu kita orang berdosa, kita orang yang dikutuk, kita terikat dosa, kita tidak punya jalan keluar. Tapi di sisi lain Tuhan sudah membebaskan saya, Tuhan sudah mencintai saya, Tuhan sudah mengubahkan saya menjadi baru, sehingga kita punya balance. Begitu orang kalau punya self esteem utuh, saudara. Itu kalau saudara dipuji-puji kita gak akan melambung tinggi. Iya kan? Wow, kamu hebat loh. Wow, kamu bisa selesaikan studi cepat banget. Ih, kamu hebat banget. Kerjaan bagus gitu ya. Kamu anak yang manis. Dipuji itu gak akan melambung. Kenapa? Kita tahu itu Tuhan aja yang bisa buat kita begitu kan. Tapi begitu dihina orang juga gak akan marah. Kamu kok cerewet deh sih. Kamu tuh gak ada api-api Kamu tuh mau dihina kayak apapun kita tuh gak akan merasa glosor. Kita tuh gak akan merasa dihina, gak akan merasa diinjak-injak. Karena kita dalam hati kita bisa, aku lebih buruk dari yang kamu ngomong. Aku lebih buruk dari, loh iya toh. Kalau kita semua tuh membeberkan seluruh kisah hidup kita dengan semua noda-noda hitam kita tuh gak ada api-apinya tuh. Kita lebih buruk dari yang orang lain ngomong, terus ngapain marah? Kita lebih buruk dari yang lain orang ngomong. Tapi kita bilang aku memang buruk, seburuk itu. Lebih buruk dari itu bahkan. Tapi toh Tuhan sudah mengubahkan aku. Tuhan sudah mengampuni aku, dia sudah memulihkan aku. Jadi dipuji gak melambung, dihina tidak hancur. Itu namanya orang yang utuh self esteemnya. Yang citra dirinya utuh di dalam Tuhan.
Saudara, di dalam Tuhan perspektif kita memandang diri itu hal yang sangat penting. Jadi saudara jangan mengaku jadi orang Kristen kalau saudara punya cara pandang masih sama. Lihat diri masih tetap, aku orang yang dikutuk, berarti saudara masih belum di dalam Yesus. Kalau saudara lihat orang masih pilih-pilih, saudara masih dahulukan orang-orang yang hebat. Lihat orang kecil saudara sepelekan, saudara anggap gak ada arti. Perlakukan asisten rumah tangga saudara dengan sembarangan. Itu saudara ciri-ciri orang tidak dalam Tuhan. Karena kalau di dalam Tuhan perspektif berubah semua. Gitu ya. Saudara masih di dalam Tuhan, saudara masih punya perspektif yang lama, cara ujinya tuh begini saudara. Ini penting ya, ini penting. Jadi Injil itu harus bekerja di dalam diri kita lebih dulu. Sebelum bekerja melalui kita. Kalau saya lihat ini kayaknya tema-tema penginjilan ya di GKKA. Gitu ya, sehingga yang menghalangi pertama kita memberitakan Injil itu adalah rendah diri. Rendah diri. Saudara, kalau saudara mau menjadi berkat bagi orang lain. Saudara mau menjadi pembawa berita baik untuk orang lain. Sebelum saudara menjadi pembawa berita, biarkan Injil itu bekerja dalam dirimu lebih dulu. Kalau Injil gak bekerja dalam diri kita disuruh pergi memberitakan Injil, kita gak akan mampu saudara. Gak akan mampu, gak akan ada energinya. Karena kita disuruh menceritakan apa yang kita alami kan. Jadi biarkan Injil itu masuk dalam dirimu. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Injilnya mengubah caramu melihat. Biarkan Injil itu bekerja mentransformasi dirimu lebih dulu. Sebelum engkau pergi dan menjadi seorang pemberita Injil. Ya, Injil harus bekerja dalam diri kita lebih dulu sebelum berbicara melalui kita. Berapa banyak orang kepengen menjadi pemberita Injil. Tapi mereka skip. Tidak membiarkan Injil bekerja dalam dirinya dulu. Oh saudara, itu ibarat kita punya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu terus berkhotbah supaya jemaatnya bertobat. Dia sendiri ternyata gak bertobat. Nah kayak begitu kira-kira. Gitu kan? Maukah kita punya hamba Tuhan yang model begitu? Hamba Tuhan yang jualan Injil tapi hidupnya sendiri gak pernah dikuasai Injil. Itu kita langsung bilang waduh kacau nih. Kacau, kita ketipu semua. Gitu kan? Lah sekarang Tuhan kan memang mau kita semua menjadi pemberita Injil. Ceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Lah kalau kita mau cerita apa yang Tuhan buat kan harus alami dulu. Gak mungkin gak alami terus pergi menceritakan. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Saudara, yang kedua yang terakhir adalah identitas yang baru. Di dalam ayat yang ayat yang ke-17. Mungkin saya dibantu aja kali ya dari belakang lebih enak. Ya, ini agak lama responnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru dia adalah ciptaan yang baru. Saudara, artinya kita tuh tidak diberikan tugas untuk menciptakan diri kita menjadi baru. Tugas menciptakan menjadi baru itu tugasnya Allah, betul kan? Kita siapa kok bisa menciptakan diri kita menjadi baru? Gak bisa. Itu tugasnya Allah. Dan Allah sudah membuat kita menjadi baru. Tugas kita, tugas kita itu bukan menjadi baru. Tugas kita adalah menjalaninya saja. Karena Tuhan yang sudah membaharui. Saudara dan saya tinggal melakoni. Jadi Paulus memberitahu identitas kita yang sekarang ini kita statusnya adalah ciptaan yang baru. Ya, kita ini sekarang ciptaan yang baru. Kita perlu tahu identitas kita. Kita perlu tahu identitas kita. Ibaratnya begini saudara. Kita ini adalah orang yang pengangguran, kita ini gak punya rumah, kita ini orang yang gelandangan gitu ya. Kita orang yang gelandangan, kesana kemari gak jelas gitu ya, gak punya apa-apa. Hidup tiap hari cari-cari dari tong sampah begitu ya. Itu gaya hidupnya apa? Gaya hidup orang yang memang gelandangan. Tapi Tuhan gak membiarkan begitu. Dia mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya, dia pindahkan kita ke kerajaannya. Begitu kita tahu aku bukan gelandangan, aku adalah anaknya Allah. Berarti kan ada identitas baru kan? Identitas menentukan gaya hidup, ya kan? Begitu kita sudah hidup dalam kerajaan, kita menjadi anaknya, kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya, siapa mau balik lagi menjadi gelandangan? Kan gak ada yang mau kan?
Kenapa? Karena identitas menentukan gaya hidup. Ya, identitas menentukan gaya hidup. Jadi next slide, mengenal identitas diri itu akan mempengaruhi cara kita hidup. Pertanyaannya bagaimana cara saudara hidup sekarang? Kalau saudara tahu saudara adalah umat cinta, kecintaannya Tuhan. Dia cinta saudara sampai mau mati di kayu salib. Pertanyaannya gaya hidup saudara bagaimana? Saudara meniru penebusmu enggak? Gaya hidupnya harus sama dong, iya kan? Wong kita umat tebusan, gaya hidupnya harus sama, sabarnya harus mirip. Iya kan? Mengampuninya juga harus mirip. Wih saudara, kalau saya merenungkan pengampunannya Tuhan untuk kita, wah itu mengerikan saudara. Itu hal yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dia mencari dan menemukan kita. Itu bukan ketika kita menjadi orang baik kan. Tuhan izinkan kita menikah itu untuk bisa menghayati kebaikannya Tuhan, saudara. Pernah gak kita temukan pasangan kita tuh betul-betul mengecewakan kita? Betul-betul mengecewakan. Sampai kita mau mengampuni juga susah. Pernah gak kita ngalamin itu? Padahal itu beda loh saudara. Kita ini orang yang kita cintai, orang yang kita nikahi. Dia buat salah, kita harus maafkan. Aduh sulit loh, tapi kan dia orang yang kamu cintai. Ya biarpun begitu tetap sakit. Kalau Tuhan tuh loh, dari awal saudara dan saya gak pernah baik sama dia. Dari awal gak pernah baik. Tapi Tuhan tuh langsung memberi nyawanya bagi kita. Itu pengampunan yang luar biasa. Dan pernikahan selalu Tuhan biarkan, Tuhan izinkan. Supaya manusia bisa semakin merenungkan cintanya Tuhan. Cintanya Tuhan. Itu ya supaya kita mau berproses menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara, gaya hidup sebagai anak Tuhan, next, itu disampaikan duluan sebelum identitas. Karena perbuatan baik itu harus didasari pada identitas. Ya, sekali lagi ya. Kalau kita baca tadi kan gaya hidup lebih dulu baru identitas kan. Kenapa begitu? Ya karena memang perbuatan baik itu harus didasari pada identitas. Berapa banyak orang yang identitasnya bukan anak Tuhan tapi bisa buat baik. Apapun kebaikan yang bisa saudara lakukan, selama saudara belum di dalam Kristus, itu tidak ada arti. Banyak orang Kristen, mereka buat baik tapi moralistik aja. Banyak orang Kristen buat baik, tapi itu cuma legalistik. Legalistik, ada banyak orang buat baik. Makanya kalau orang hanya sekedar buat baik, saya sih gak terlalu mengagumi ya. Saya gak terlalu mengagumi, karena kadang-kadang mereka punya nilai-nilai moralistik yang tinggi banget. Bagi saya, orang Kristen gak, makanya dalam khotbah, dalam setiap pelayanan, saya selalu pastikan Injil Yesus Kristus disampaikan. Karena itu sumber perubahan dari orang Kristen, saudara. Kalau hanya sekedar pesan-pesan moral, di luar sana bisa, saudara. Iya kan? Kalau sekedar legalistik banyak. Tapi Injil Yesus Kristus itu sumber perubahan kita. Jadi semua perbuatan baik harus berdasar pada identitas bahwa kita ini anak Allah. Kita ini adalah umat tebusan Kristus. Kita ini umat tebusan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Baru dalam hal apa? Baru dalam hal ini yang terakhir sekali, slide terakhir. Baru dalam hal perspektif. Saudara harus punya kacamata yang baru. Kacamata yang lama buang. Kalau dulu kita lihat papa mama, kita mungkin ada anak-anak muda. Kalau engkau punya luka hati terhadap orang tuamu. Setelah dalam Tuhan Yesus ganti kacamatamu. Dulu saya begitu pertama kali ya, saya percaya Yesus. Orang pertama yang saya ampuni itu adalah orang tua saya. Karena saya terlalu terluka dengan mereka. Saya punya luka, saya punya trauma dengan orang tua sendiri. Dulu saya merasa bahwa mereka begitu jahat, mereka tidak mencintai saya. Tapi begitu saya berada dalam Tuhan, Tuhan ubah perspektif saya melihat. Saya melihat mereka sebagai orang-orang yang kasihan. Karena dulu papa mama pun dibesarkan oleh orang tua yang penuh dengan dosa. Mereka penuh dengan luka dan trauma juga. Jadi orang tua kita itu produk dari masa lalunya mereka juga. Dan itu mereka teruskan ke kita. Pertanyaannya sampai kita mau gak kita putuskan di dalam nama Yesus? Kita mau bilang luka dan trauma itu cukup di aku. Cukup di aku. Biarkan Tuhan sembuhkan aku. Dan selanjutnya aku mau sesuatu yang baru di dalam Tuhan.
Saya sampai hari ini saya berjuang betul-betul dengan namanya pendidikan anak. Saya betul-betul menggumulin sungguh-sungguh. Ya, saya gumulin sungguh-sungguh sampai akhirnya saya putuskan anak saya homeschooling aja. Gitu ya. Tadi ngomong-ngomong sama Bu Susi gitu kan. Karena memang ada beberapa hal yang saya concern gitu ya. Anak saya homeschooling supaya dia punya waktu yang banyak dengan saya. Saya juga terus mengevaluasi diri. Saya juga belajar untuk menjaga komunikasi saya dengan anak saya. Karena saya nggak mau luka yang saya terima di masa lalu saya teruskan kepada dia. Saya dalam Yesus, saya sudah diubahkan. Saya kepengen ada sesuatu yang berbeda. Sekalipun saya tetap orang berdosa. Tapi dalam anugerah Tuhan saya percaya Tuhan tolong. Supaya dia pun mengalami Kristus. Dia bisa melihat mamanya di dalam Yesus. Dia bisa lihat ada Yesus dalam diri mamanya. Dia bisa lihat Yesus dalam diri papanya. Kita masih sama-sama orang berdosa, saudara. Tapi dengan anugerah Tuhan, dengan proses yang dari Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh boleh mempermuliakan Tuhan. Tuhan mengubah perspektif. Tuhan mengubah orientasi hidup kita. Stop hidup untuk diri sendiri. Kita bukan tokoh utama dari semuanya. Tuhan tokoh utamanya. Kita mendidik anak. Pusatnya Yesus. Yesus dimuliakan gak dalam proses kita mengasuh anak kita? Kita memperlakukan suami kita, Tuhan dimuliakan gak? Suami waktu memperlakukan istri, Tuhan dimuliakan gak? Waktu kita memperlakukan sesuatu kepada asisten rumah tangga kita, Tuhan dimuliakan gak? Saya sampai hari ini saudara, saya punya asisten rumah tangga dengan saya masih sangat baik. Dia kalau dalam masalah, dia pisah dari saya karena dulu saya di utara, timur mau ke utara sana. Sekarang saya udah di selatan, jadi terlalu jauh dia udah gak bisa ikut saya. Gitu ya. Tapi dalam masa-masa sukar dia selalu cari saya saudara. Ada beberapa saya sengaja cari yang biasa bikin rambut saya gitu ya. Itu selalu orang yang tidak seiman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya masih bisa punya hubungan dengan mereka. Kalau enggak pendeta tuh menderita saudara. Ketemunya mahasiswa teologi. Saya tiap hari mahasiswa teologi. Mahasiswa teologinya banyak yang pendeta-pendeta juga. Tiap hari ketemunya begitu. Kapan saya ketemu orang berdosanya begitu kan. Kapan saya ketemu di luar gereja. Jadi saya membangun sengaja begitu. Gitu ya. Pokoknya yang bantu-bantu saya tuh saya usahakan kalau bisa bukan orang Kristen. Supaya apa? Kesempatan saya memberitakan Yesus kepada mereka. Dan sampai hari ini saudara, semua yang punya hubungan dengan saya baik. Itu yang bikin rambut saya. Itu kadang-kadang dia punya masalah dengan ponakannya dia bawa cari saya. Dia ngakunya saya gurunya. Aduh, dia berguru ke saya. Memang guru di Gunung Kawi ya. Gitu ya. Tapi orientasi hidup saudara, karena kita gak hidup untuk diri sendiri. Siapapun yang Tuhan bawa di depan kita, saya tuh selalu punya keyakinan. Siapapun yang Tuhan taruh di depan saya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Bukan hanya sekedar kebetulan, bukan. Tuhan mau saya melakukan sesuatu. Tuhan mau saya melakukan sesuatu. Supaya dia dikenal. Supaya dia dikenal. Dan diubahkan apanya? Tujuan hidup. Ya, kita gak hidup cari yang fana. Kita hidup cari yang kekal. Apa yang fana sekarang, lakukan dengan tanggung jawab. Seolah-olah itu untuk Tuhan. Ya Tuhan bilang makan, minum, semuanya lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, mari kita berdoa. Adakah di antara saudara yang selama ini, saudara hidup dalam luka. Saudara seringkali menangis sendiri, saudara merasa dirimu tidak layak. Saudara merasa dirimu hina. Saudara merasa dirimu tidak diinginkan, tidak dicintai. Adakah di antara saudara yang seperti itu? Sampai hari ini saudara masih hidup dalam rendah diri. Saudara tidak bisa bangkit dan menjadi berarti. Saudara tidak bisa bangkit untuk menceritakan kasih Tuhan. Karena saudara selalu merasa ditolak, tidak dicintai, tidak diinginkan. Saudara merasa ada kesakitan, ada luka yang begitu luar biasa. Masih adakah di antara saudara yang demikian? Saya mau beritahu saudara. Sebuah berita yang baru. Sebuah berita yang memberikan kelepasan. Bahwa Tuhan cinta saudara. Tuhan cinta saudara. Saking cintanya dia memberi nyawanya mati bagi engkau. Dan sebelumnya tidak pernah ada satu orang pun yang melakukan bagi engkau seperti itu. Engkau berharga, engkau bernilai, Tuhan cinta saudara. Maukah engkau buka hatimu? Engkau sambut cintanya Tuhan. Dan berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kudus-Mu menaikkan ucapan syukur
untuk firman yang sudah Engkau beritakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan orang-orang yang hari ini datang dengan luka. Mereka merasa ditolak, merasa tidak dicintai, merasa dilukai. Mereka berkali-kali mungkin diperlakukan secara jahat oleh orang-orang. Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah hati mereka dan ubahkan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Kristus hadir dengan cinta-Mu memulihkan hati mereka yang luka. Mengubahkan mereka menjadi baru. Tuhan Engkaulah yang menjamah dan memulihkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami. Pulihkan semua hati yang luka Tuhan. Pulihkan semua hati yang tertolak. Biarlah cinta-Mu menghidupkan kembali kami. Dan kami semua mau hidup bagi Engkau. Mulai hari ini kami akan melihat diri kami dengan cara yang berbeda. Kami akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Karena kami hidup untuk Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.